Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Ibu Mima Nisma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai Inkotum 2010 lanjutan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silviana, NPM 2018 1450784. Saya bersama teman saya yaitu Halo, perkenalkan nama saya Fani Adha, NPM 2018 14500 809. Nah, baik teman-teman, jadi untuk kedepannya itu apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas ini kita akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari Inkotum 2010. Kemudian kita akan membahas macam-macam Inkotum dari terminologi C-terms dan D-term. Nah, terminologi C-terms nanti yang akan kita bahas yaitu CIF, CPT, dan CIP. Kemudian yang terminologi D-term nanti yang akan kita bahas yaitu DAT, DAP, dan DDP. Langsung saja kita bahas ya. Jadi, Inkotum ini merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan antara hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Nah, klausul-klausul dalam Incoterms itu mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada syarat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Kemudian ada kedua, pembagian resiko antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, itu ada tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor. Nah, klausul-klausul penyerahan barang ini itu disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penjual dan pembeli mengikuti langkah demi langkah dalam menentukan tanggung jawab kepada masing-masing mereka. Kemudian, Incoterms ini merupakan instrumen peraturan perdagangan yang disusun oleh ICC atau International Chamber of Commerce. Secara historis, keberadaan Incoterms ini sudah cukup lama memberikan kontribusi positif bagi praktek perdagangan internasional. Nah, edisi terakhir itu diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterms 2010. Langsung saja, terminologi C-term akan dibahas oleh Fani Adha. Cost, Insurance, and Freight. Cost, Insurance, and Freight artinya segala risiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rel kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun, berdasarkan terminologi ini, maka penjual berkewajiban menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan, termasuk menanggung asuransi pengangkutan laut untuk menanggung resiko pembeli atas kehilangan dan kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut dan juga mengurus prosedur ekspornya. Penjual hanya berkewajiban membayar premi asuransi dengan perlindungan minimal saja. Namun, jika pembeli menginginkan perlindungan yang lebih besar, maka pembeli harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan penjual, karena memang penjual yang harus membayarkannya. Namun, jika penjual tidak setuju, maka pembeli harus membayar asuransi tambahan sendiri untuk memberikan perlindungan yang lebih besar. Serah terima barang terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir. Barang telah menjadi milik importir sejak di atas kapal tersebut. Namun, ada pula biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain: yang pertama, production cost including profit, biaya-biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Selanjutnya, inland freight, ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Yang kelima, loading charge, biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Yang keenam, origin terminal charge
atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Yang ketujuh, insuran, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimal cover, kecuali diperjanjikan. Yang terakhir, ada freight, yaitu ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Namun, ada pula biaya-biaya yang ditanggung oleh importir, yaitu yang pertama, destination arrival charge, yaitu biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan, namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang kedua, unloading charge, yaitu biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang ketiga, import custom clearance, yaitu biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Yang keempat, duty and taxes, yaitu pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Yang terakhir, delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya, carry paid to. Carry paid to artinya peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun, penjual harus tetap menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang mencapai tempat tujuan yang telah disebutkan. Apabila terdapat peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan risiko terjadi pada saat barang diserahkan kepada pengangkutan yang kedua. Pengurusan ekspor dilakukan oleh penjual. Serah terima barang terjadi saat barang telah dimasukkan ke kontainer. Artinya, barang telah menjadi milik importir sejak serah terima tersebut. Adapun biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain, yang pertama, production cost including profit, atau biaya-biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, export packing, atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, export clearance, biaya pengurus ekspor, izin ekspor, maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat, inland freight, ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Selanjutnya, loading charge atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Ada origin terminal charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Ada insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dari jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Yang terakhir, freight, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Ada pula biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain destination arrival charge atau biaya-biaya penanganan kapal dari pelabuhan kedatangan, namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang kedua, unloading charge, yaitu biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang ketiga, import custom clearance, yaitu biaya penyelesaian formalitas pabean import seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi import, dan lain-lain. Yang keempat, ada duty and taxes, yaitu pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Yang terakhir, delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan impor. Selanjutnya kita masuk ke carry to insurance paid to. Carry and insurance paid to artinya peralihan risiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun, penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang mencapai tempat tujuan yang telah disebutkan.
Dalam Carriage and Insurance Pay 2, penjual harus menyediakan asuransi pengangkutan yang menanggung risiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut. Penjual hanya berkewajiban membayar premi asuransi saja dengan perlindungan minimal saja. Namun, jika pembeli menginginkan perlindungan asuransi yang lebih besar, maka pembeli harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan penjual, karena memang penjual yang harus membayarkannya. Namun, jika penjual tidak setuju, maka pembeli harus membayar asuransi sendiri untuk memberikan perlindungan yang lebih besar. Apabila terdapat peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan risiko terjadi pada saat barang diserahkan ke pengangkutan yang pertama, dan pengurusan ekspor dilakukan oleh penjual. Adapun biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain, yang pertama, production cost including profit, yaitu biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, export packing, yaitu biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga, import clearance, yaitu biaya pengurusan ekspor, izin ekspor, maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat, ada inland freight, yaitu ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Yang kelima, loading charge, yaitu biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Yang keenam, origin terminal charge, yaitu biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Yang ketujuh, insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Yang terakhir, freight, yaitu ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Adapun biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain, yang pertama, destination arrival charge, yaitu biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan, namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang kedua, unloading charge, yaitu biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang ketiga, import custom clearance, yaitu biaya penyelesaian formalitas pabean import seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi import, dan lain-lain. Yang keempat, duty and taxes, yaitu pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka import. Yang terakhir, delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Setelah kategorisasi Incoterm 2010 C-term dijelaskan oleh Vaniata, maka sekarang waktunya saya untuk melanjutkan membahas mengenai kategorisasi Incoterm 2010 D-terms. Langsung saja. Jadi, terminologi-terminologi yang masuk dalam kategorisasi D-terms itu ada 3, yaitu ada DAT, DAP, dan DDP. Pada pokoknya, kelompok ini itu mempersyaratkan kepada penjual untuk menanggung segala biaya dan resiko untuk membawa barang yang telah dijualnya kepada pembeli ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu DAT atau Delivered at Terminal. Sebutkan nama terminal di pelabuhan atau tempat tujuan. DAT artinya penyerahan barang di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli ketika barang itu sudah dibongkar dari sarana pengangkut yang telah tiba di terminal yang ditunjuk pembeli pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan. Apa sih terminal? Terminal itu adalah suatu tempat baik tertutup ataupun tidak, seperti dermaga, gudang, lapangan peti kemas, dan terminal kargo. Penjual itu dapat dikatakan telah memenuhi kewajibannya itu ketika barangnya sudah dibongkar dari sarana pengangkut yang tiba di terminal tujuan atas pengaturan pihak pembeli. Nah, penjual itu bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perizinan impor barang, membayar biaya masuk, dan melaksanakan pengeluaran barang impor atau prosedur kepabeanan impor.
Nah, resiko dan biaya itu beralih pada saat barang itu terbongkar dari sarana pengangkut di terminal pada pelabuhan bongkar atau tempat tujuan yang ditentukan. Kemudian itu ada biaya-biaya yang ditanggung baik oleh pihak eksportir maupun pihak importir. Apa aja? Jadi biaya yang ditanggung oleh pihak eksportir itu ada yang pertama ada production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Kemudian ada export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Kemudian ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Kemudian ada loading charge, itu artinya atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Ada origin terminal charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Ada insurance atau premi asuransi pengangkutan. Ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Ada destination arrival charge atau biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Kemudian ada unloading charge atau biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan. Kemudian ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir, itu antara lain ada import custom clearance atau biaya penyelesaian formalitas pabeanan impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Kemudian ada duty and tax atau pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Kemudian ada delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Kemudian yang kedua yaitu DAP atau Delivered at Place. Sebutkan nama tempat tujuan. DAP maksudnya adalah bahwa penjual itu mengantarkan barang kepada pihak pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan pihak pembeli. Nah, penjual telah memenuhi kewajibannya ketika sarana pengangkutnya itu tiba di tempat tujuan yang telah disebutkan pembeli. Kemudian penjual itu bertanggung jawab dalam mengurus izin ekspor barang, namun tidak memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perizinan impor barang, membayar bea masuk, dan tidak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengeluaran barang impor atau prosedur kepabeanan impor. Jadi penjual itu hanya mengurus pengangkutan menuju ke tempat yang disebutkan oleh pembeli saja, sedangkan pembeli sebagai pihak importirlah yang membayar bea cukai dan membayar bea masuk. Kemudian ada biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak eksportir maupun importir. Jadi biaya yang ditanggung eksportir itu ada production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, ada export packing atau biaya-biaya pengepakan barang, ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor, maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Ada loading charge atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Ada origin terminal charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Ada insurance atau premi asuransi, ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Kemudian ada destination arrival charge atau biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Kemudian ada unloading charge atau biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan. Kemudian ada delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung oleh importir itu ada import custom clearance atau biaya penyelesaian formalitas pabeanan impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Kemudian ada duty and tax atau pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor.
Kemudian yang ketiga yaitu ada DDP atau Delivered Duty Paid. Sebutkan nama tempat tujuan. DDP ini maksudnya bahwa penjual itu mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan dan telah diurus prosedur impornya, namun belum dibongkar dari kendaraan yang dibawanya. Nah, terminologi ini itu membebankan segala resiko dan biayanya kepada penjual untuk mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan yang dimaksud. Jika EXW itu membebankan kewajiban yang terberat kepada pembeli, sebaliknya di DDP ini itu membebankan kewajibannya yang terberat kepada pihak penjual. Ya, jadi DDP ini tidak bisa digunakan jika penjual itu tidak bisa melakukan pengurusan prosedur impor. Jika para pihak ingin agar kewajibannya untuk menanggung sebagian bea masuk atau pajak-pajak impor lainnya, seperti VAT atau Value Add Tax, atau yang lebih dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai, beralih dari penjual kepada pembeli, maka hal ini tuh harus disebutkan dengan jelas di dalam kontrak. Nah, biaya-biaya yang ditanggung eksportir itu ada production cost including profit, biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, ada export packing, biaya pengepakan barang ekspor, ada export clearance, biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk formal dari pemerintah, ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal, ada loading charge atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan, ada origin terminal charge, biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan, ada insurance atau premi asuransi pengangkutan utama, ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga ke pelabuhan tujuan, ada destination arrival charge atau biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar, ada unloading charge atau biaya pembongkaran dari sarana pengangkutan, ada import custom clearance atau biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor. Kemudian ada duty and tax atau pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Kemudian ada delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Nah, jadi sebelumnya itu kan ada biaya yang ditanggung importir. Nah, di sini tuh semua biayanya itu segala resikonya ditanggung oleh pihak eksportir. Nah, itulah pembahasan mengenai terminologi D-term. Sekian pemaparan dari kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.